Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sebelumnya membahas bolehkah salat istikharah dilakukan berulang, sudah menjabarkannya. Silakan dengarkan penjelasan kami pada recording sebelumnya. Sekarang kita coba membahas tentang bagaimana kalau kita punya banyak masalah, boleh nggak dilakukan dengan satu kali sholat saja. Terkadang dalam satu waktu ada seorang memang yang memiliki banyak permasalahan, hingga munculkan pertanyaan di dalam dirinya, bolehkah cuma satu kali sholat istikharah? Sholat istikharah itu tidak boleh diulang, cukup satu kali saja. Kan mazhab Hambali ya, mazhab Hambali yang menyatakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau masalah banyak? Cukup satu kali bisakah? Gitu. Nah, berkaitan dengan masalah ini, para ulama menyatakan boleh untuk digabungkan. Di antara ulama tersebut adalah Syekh Abdullah bin Jabirin, ulama kontemporer yang menyatakan boleh melakukan sholat istikharahnya sekali saja dengan menceritakan masalah kita kepada Allah supaya dipilihkan mana yang terbaik. Tapi kalau kita pengen melakukan berulang-ulang juga tidak ada masalah. Ini karena kembali ke persoalan tadi, bolehkah sholat istikharah dilakukan berkali-kali ataukah cukup cuma satu kali saja. Nah, kemudian selanjutnya, mana lebih didahulukan, musyawarah dulu atau istikharah dulu? Meminta tolong agar bisa merasakan kemantapan hati tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga bisa melibatkan orang lain. Kalau melibatkan Allah secara langsung itu namanya istikharah, tapi kalau kita melibatkan orang lain itu namanya musyawarah. Nah, tinggal mana yang didahulukan. Dalam hal ini setidaknya ada yang berpendapat bahwa harusnya istikharahnya yang didahulukan. Namun ada juga ulama yang menyatakan harusnya didahulukan musyawarah. Baru setelah itu dilakukan istikharah untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa baiknya adalah mendahulukan bermusyawarah kepada orang lain yang dianggap memumpuni dan mempunyai kemampuan untuk memberikan solusi. Tentu saja yang kita cari adalah orang yang bijak berperilaku, tidak suka melanggar syariat Islam dan sebagainya, dan tidak suka ingin menimbulkan kerusuhan dalam hati. Nah, jika kita sudah bermusyawarah, kemudian sudah timbul pilihan yang semakin kuat, maka tinggal diserahkan urusannya kepada Allah lewat sholat istikharah yang kita kerjakan. Nah, ini diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Lalu muncul pertanyaan lagi, bolehkah sholat istikharah itu diwakilkan kepada orang lain? Kan gitu. Boleh nggak sholat istikharah itu diwakilkan kepada orang lain? Nah, jawabannya para ulama berbeda pendapat. Ada yang membilang boleh. Ini adalah para ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa mewakilkan sholat istikharah kepada orang lain itu dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang mampu dari kalian menolong saudaranya, maka lakukanlah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di samping itu, meminta tolong kepada orang lain untuk mewakilkan sholat istikharah adalah bahasa lain dari minta doa kepada orang lain. Karena hakikat dari sholat istikharah adalah doa. Maka sah-sah saja ketika ada seorang yang meminta tolong kepada orang lain dan orang lain tersebut dianggap sebagai orang alim, ahli ibadah dan sebagainya, maka dia boleh melakukannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah minta didoakan oleh sahabatnya Umar bin Khattab ketika akan melaksanakan ibadah umroh. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah datang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umroh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Umar, jangan lupa kau doakan kami ya, wahai saudaraku." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ada ulama yang menyatakan sholat istikharah ini tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya ibadah sholat itu adalah tanggung jawab personal, tanggung jawab masing-masing yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam kitabnya Al-Istizkar bahwa perkara solat itu tidak bisa, urusan solat itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik itu untuk orang yang masih hidup maupun untuk orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan sholat istikharah, tentu kita bertanya, seperti apa sih jawaban dari istikharah itu? Yang pertama, kata para ulama, lewat kemantapan hati. Kemantapan hati, timbulnya kemantapan hati. Di mana pilihan hati itu lebih condong ke arah mana yang terasa lebih baik untuk dilakukan. Ketika ada perasaan hati yang lebih mantap untuk memilih sesuatu, itulah hasil dari istikharah. Ya, jadi dari hasil kemantapan hati. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, setelah sholat istikharah, seseorang harus mengerjakan apa yang dirasa baik untuknya. Di samping itu, hendaklah dia benar-benar bebas dari kehendak pribadi. Jadi jangan sampai ya ada perasaan ini pilihan terbaik sebelum mengerjakan sholat istikharah. Karena jika demikian sama halnya tidak istikharah atau kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan kekuasaan Allah. Jadi sholat istikharah itu sebelum sholat jangan punya pilihan dulu. Sholat istikharah ya sholat saja, nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah ada pilihan duluan sebelum mengerjakan sholat, nanti timbul kurang tawakal. Begitulah komentar dari Imam Nawawi. Yang kedua, haruskah pakai mimpi? Jawaban itu, nah jawabannya tidak harus muncul lewat mimpi. Jawaban itu tidak harus muncul lewat mimpi. Kan gitu. Sebenarnya ini memang umum ya terjadi di masyarakat, bahwa sholat istikharah itu akan hadir lewat mimpi. Yang repot kan ketika tidur ternyata tidak mimpi, atau sempat mimpi namun ketika bangun tidur dia lupa dengan hal apa yang sudah dimimpikannya. Maka mimpi itu tidak bisa dijadikan jawaban secara mutlak atas sholat istikharah. Nah, karena mimpi itu terkadang tidak selamanya datang dari Allah, namun setan juga bisa memasuki alam mimpi kita semua. Jadi yang paling penting itu jawabannya adalah lewat kemantapan hati. Mimpi itu bisa jadi, bisa. Tapi jangan jadikan pegangan. Kenapa? Karena setan juga bisa masuk lewat mimpi kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis, ar-ru'ya salas, hadisun nafsi wa takhwifus syaitan wa busyra minallah. Mimpi itu ada 3 macam, kata Rasulullah. Ada bisikan hati, hadisun nafs. Ada takhwifun wa takhwifus syaitan, ditakuti syaitan. Yang ketiga, wa busyra minan nas, minallah, wa busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi tidak boleh ya dijadikan patokan lewat mimpi. Bisa jadi saja, kemungkinan bisa jadi jawaban dari situ. Tapi yang paling penting, jawaban dari istikharah itu adalah lewat kemantapan hati, kecondongan hati, disitulah jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita tentang sholat istikharah. Semoga memberikan manfaat buat para pendengar sekalian, dan semoga menambah ilmu kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.